Sebelum kalian tonton video ini, silakan untuk subscribe dan aktifkan notifikasinya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas MIPA 3, 4, 5, 6, dan 7. Hari ini kita kembali lagi bersama saya di channel Before After, sebuah channel untuk pembelajaran materi informatika. Minggu lalu kita sudah belajar tentang integrasi aplikasi Office. Sebelumnya saya mohon maaf, pada minggu yang terakhir kemarin kami tidak bisa memberikan materi dikarenakan ada kesibukan di sini di sekolah. Jadi baru kali ini kita bisa kembali belajar untuk materi informatika. Nah, bab kita yang akan kita bahas sekarang yaitu tentang komponen utama sistem komputer. Lebih khususnya kita akan masuk ke sistem komputer. Ya, komponen utama sistem komputer itu biasa kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada yang dinamakan dengan hardware, yang kedua software, yang ketiga brainware. Apa hardware itu? Kalau dari kosakatanya kita lihat hard itu keras, ware itu perangkat. Jadi hardware itu adalah, kalau dari segi bahasa biasa kita sebut dengan perangkat keras. Pengertiannya apa? Pengertiannya yaitu perangkat keras yang secara kasat mata memiliki wujud fisik yang dapat diraba. Contoh, nah ini laptop kita punya monitor atau punya keyboard. Itu adalah contoh yang dinamakan dengan hardware. Nah, hardware ini masih dibagi lagi menjadi 4 bagian. Ada untuk input device, output device, processing device, dan storage device. Tapi kita akan ringkas saja menjadi 3 bagian ya hardware ini. Input, proses, dan output. Ya, jadi sekali lagi saya ulangi, hardware itu adalah perangkat keras yang secara kasat mata dapat dilihat dan memiliki fisik yang dapat diraba. Yang kedua, dari sistem komputer itu adalah software. Apa software itu? Dari kosakatanya soft itu adalah lunak, ware itu tadi perangkat ya. Jadi kalau diartikan secara harfiah yaitu perangkat lunak yang memiliki komponen penting karena berperan menjalankan segala perintah yang masuk ke hardware. Software dapat diartikan juga sebagai suatu kumpulan data elektronik yang tersimpan dan diatur oleh komputer. Bisa berupa program atau koneksi untuk menjalankan berbagai macam instruksi perintah. Nah, jadi komputer itu setelah ada hardware maka harus ada software. Jadi percuma sebagus apapun hardware komputer kalian, komputer kita tanpa software itu tidak berarti apa-apa saja. Hanya barang-barang biasa saja mungkin. Hard disk yang mahal, LCD yang mahal, mouse, keyboard yang mahal, tanpa adanya software untuk menjalankan semua perangkat-perangkat komputer, ya percuma. Contohnya seperti apa software itu? Ya mungkin yang biasa kita gunakan Microsoft Office yang pernah kita bahas kemarin, atau mungkin game yang sekarang lagi booming, atau mungkin program-program lain yang bisa membantu pekerjaan kita dalam menggunakan perangkat komputer. Nah, itu yang dinamakan dengan software. Satu lagi, bagian dari sistem komputer yang utama itu adalah brainware. Kalau sudah ada hardware, ada software, tanpa ada brainware percuma juga. Jadi apa brainware itu? Nah, brainware ini bisa dikatakan orang yang menjalankan atau mengoperasikan komputer. Itu arti secara singkatnya. Nah, brainware sangat penting karena komputer tidak bisa bermanfaat apa-apa tanpa ada yang menjalankan. Coba kita sekali lagi punya komputer yang sangat mahal. Misalkan kita beli yang namanya laptop bermerek Asus ROG sekarang ya, yang ProArt itu harganya mungkin lebih dari 80 juta itu. Hardware-nya memang luar biasa, menggunakan Intel Core i7 generasi terakhir mungkin. RAM-nya sampai 32 GB, SSD-nya sampai 1 TB. Tetapi tanpa ada yang menggunakan, percuma saja. Komputer tidak apa-apa.
tidak bisa berarti apa-apa tanpa ada yang menggunakan. Nah, pengguna ini dinamakan dengan brainware. Siapa? Kita sebagai penggunanya atau sebagai user. Nah, jadi komponen utama sistem komputer ada 3: hardware, software, dan brainware. Selanjutnya, kita akan terfokus dalam pembahasan hardware dulu. Tadi saya sempat menjelaskan hardware dibagi menjadi 3 jenis. Walaupun misalkan ada yang membagi sampai 4 jenis. Saya ringkaskan saja menjadi 3 bagian atau 3 jenis. Yang pertama, hardware yang tergolong ke dalam input device. Yang kedua, ada hardware yang tergolong dalam pemroses atau processing. Dan yang ketiga, ada yang tergolong atau terklasifikasikan ke dalam output device. Oke, yang pertama yang tergolong ke dalam input device. Nah, apa sih yang dimaksud input device itu? Ya, yang berfungsi sebagai media yang memasukkan data dari luar ke dalam suatu memori dan prosesor. Kemudian diolah menghasilkan informasi yang diperlukan. Nah, jadi sebagai ya memasukkan data dari luar berupa perintah-perintah. Contohnya apa saja sih yang termasuk ke dalam input device? Ada keyboard, mouse, scanner, sensor. Kalau sekarang mungkin di handphone itu atau di smartphone touchscreen itu termasuk ke dalam input device. Ini sangat penting ya. Ketiga sistem komputer tadi, hardware, software, dan brainware. Kemudian lebih detail lagi dibantu dengan hardware yang seperti ini. Salah satunya adalah yang termasuk input. Tanpa keyboard kita sulit untuk menjalankan perintah, untuk memerintahkan komputer dalam memproses data. Tanpa mouse ya sulit juga. Bayangkan kalau kita punya handphone yang mahal tetapi salah satu fungsinya yang dari input itu mati. Misalkan fungsi dari touchscreen-nya mati, maka kita akan kewalahan menggunakan handphone tersebut. Itu maka penting sekali yang dinamakan dengan input device. Yang kedua, yang tergolong kepada pemrosesan atau processing ya. Nah, ini sangat penting sekali. Bisa dikatakan ini adalah otak dari sebuah komputer ya. Tanpa ada ini ya komputer gak bisa apa-apa, gak bisa berpikir. Kita tanpa otak gak bisa berpikir. Walaupun badannya sehat, mungkin otaknya kurang berpikir ya gimana ya. Ya, yang dimaksud dengan pemroses di sini adalah bertugas untuk mengolah data dalam bentuk instruksi program yang telah dimasukkan melalui alat input tadi dan hasilnya akan ditampilkan di alat output. Contohnya apa yang termasuk pemroses? Yaitu prosesor atau dalam bahasa ilmiahnya CPU, Central Processing Unit. CPU ini bukan yang besar berupa kaleng kemudian kotak besar, itu bukan seperti itu yang dilihat biasa kita sama-sama di komputer yang besar, bukan seperti itu. Ternyata CPU itu ukurannya kecil dan tersimpan di dalam sebuah motherboard. Contohnya seperti apa? Ya mungkin di dunia ini ada dua pabrikan yang mengeluarkan produk CPU atau prosesor, yaitu AMD dan Intel. Intel sudah sampai Intel Core i7 generasi kelima atau 6 kalau nggak salah. AMD sekarang yang lagi melejit, apalagi dengan munculnya game-game, komputer game seperti Asus ROG ini sekarang sudah banyak menggunakan AMD Ryzen. Ini luar biasa perkembangan dari CPU ini. Tapi di dunia ini yang terkenal cuma 2 itu. Bagaimana dengan smartphone? Sama, smartphone juga memiliki CPU atau prosesor otaknya, karena di sana pemrosesannya. Kalau di smartphone itu mungkin ada Snapdragon ya, ada Kirin mungkin, dan mungkin ada lagi yang lainnya. Ya, tadi prosesor. Jadi prosesor ini adalah perangkat yang bertugas menerima dan melaksanakan perintah dari software. Dengan kata lain ya sebagai pusat pengolahan. Atau paling ringkasnya, prosesor ini biasa disebut dengan otak dari sebuah komputer. Ya, ini termasuk ke dalam prosesor ini termasuk ke dalam hardware pemroses. Yang kedua, contoh untuk pemroses ya, memori. Nah, memori ini sangat penting. Memori juga masih dibagi menjadi 2 lagi. Ada RAM dan ROM. RAM ini random access memory.
yang berfungsi sebagai penyimpan data yang bersifat sementara. Kenapa sementara? Karena RAM ini berfungsi ketika komputer dalam keadaan hidup saja. Kalau dalam mati tidak berfungsi. Berbeda lagi dengan ROM, seperti hard disk. Kita nyimpen data di hard disk, walaupun komputer dalam keadaan mati, data itu akan tersimpan aman. Itulah bedanya. Jadi kalian sama ya di smartphone juga, kalau biasa menanyakan berapa RAM-nya di smartphone itu. Ada yang 4 GB, 8 GB, bahkan sekarang udah sampai yang 16 GB ya. Nah, itu berfungsinya untuk menampilkan program saja. Selama smartphone atau komputer dalam keadaan hidup. Tanpa RAM ya gak bisa. Jangankan tanpa RAM, RAM-nya saja gak cukup, gak bisa. Bagi kalian yang suka game, misalkan game-game yang berat, PUBG atau apalah, atau Call of Duty ya, tanpa RAM yang cukup, sulit itu. Komputer atau laptop atau smartphone kalian bisa ngehang. Bukannya mainnya enak, tapi malah ngehang. Yang kedua tadi contohnya ROM itu, hard disk ya. Kalau hard disk ini menyimpan data ya secara permanen, baik komputer dalam keadaan hidup atau mati. Nah, jadi data kalian tersimpan aman. Itu ya, yang termasuk ke dalam hardware yang bertugas untuk pemroses. Yang ketiga, ada hardware yang tergolong ke dalam output device atau keluaran. Apa yang dimaksud dengan output device? Adalah perangkat komputer yang berguna, menghasilkan suatu keluaran seperti gambar atau suara. Contohnya apa? Pasti kalian tahu lah. Untuk output ini seperti layar LCD, speaker, printer, kemudian juga proyektor mungkin. Nah, itu merupakan perangkat-perangkat yang tergolong ke dalam output device, hardware output device. Selama pemrosesan, kemudian ditampilkan. Nah, jadi kita memasukkan data itu diproses dalam CPU, kemudian outputnya dikeluarkan lewat layar monitor ini. Atau kalau kita memproses sebuah audio, nanti akan keluar lewat speaker. Nah, seperti itu. Jadi sekali lagi, ya sementara tadi kita sudah membahas hardware. Saya ulangi, sistem komputer ini ya terdiri dari hardware, software, dan brainware. Kemudian hardware dibagi lagi menjadi 3 golongan. Yang pertama input device, yang kedua pemroses, dan yang ketiga output device. Mungkin seperti itu materi yang bisa saya sampaikan saat ini. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang software, masih dalam komponen utama sistem komputer, tapi kita nanti akan fokus ke software. Semoga apa yang sudah saya berikan pagi ini bisa kalian simpan atau kalian pahami dengan baik. Saya selalu berpesan, semoga kalian tetap dalam keadaan sehat. Tolong jaga kesehatan kalian, karena sekali lagi saya ingatkan, corona ini belum hilang. Corona ini masih saja bisa mengancam kita sewaktu-waktu. Jadi tolong jaga protokol kesehatan ini, jangan sampai kita yang terkena ataupun orang lain terkena. Ya, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.